Lu pernah denger nggak soal dusun yang katanya nggak ada di peta? Dusun kecil, terpencil, jauh dari mana-mana. Orang-orang nyebutnya dusun sumber peteng. Tapi anehnya, setiap orang yang nyoba nyari di Google Maps, nihil nggak ketemu. Jadi gini, ceritanya berawal dari 3 teman kampus, Dara, Ilham, sama Rio. Mereka anak-anak jurusan antropologi yang lagi nyari data buat tugas akhir. Biasanya sih, mereka cuma wawancara warga atau ngumpulin dokumentasi dari museum daerah. Tapi kali ini beda. Mereka nemu catatan tua banget di perpustakaan fakultas. Tulisannya udah kekuningan dan rada sobek-sobek. Di sana ditulis soal sebuah dusun terpencil yang pernah ada di kawasan pegunungan. Tapi nggak ada lagi kabarnya. Sejak tahun 90-an. Nama dusunnya Sumber Peteng. Yang bikin catatan itu aneh, bukan cuman soal lokasi dusunnya yang tiba-tiba hilang, tapi karena ada satu paragraf yang nyebut soal boneka kayu. Bukan boneka biasa, katanya. Boneka ini disembah, dijadikan semacam jimat desa. Tapi kalau dilanggar, boneka itu bisa mengambil sesuatu sebagai tumbal. Ilham yang paling antusias. Dia emang doyan banget sama hal-hal mistis. Buat dia, cerita kayak gini tuh bukan cuma seru, tapi bisa jadi topik skripsi yang nggak pasaran, katanya. Rio sebenarnya rada ragu, apalagi setelah mereka tanya ke warga sekitar, banyak yang langsung geleng-geleng kepala waktu nama Sumber Peteng disebut. Jangan kesana nak, itu bukan tempat buat orang luar, gitu kata salah satu bapak tua di warung kopi. Tapi kayak biasa, makin dilarang malah makin pengen tahu. Apalagi Ilham, makin semangat aja. Akhirnya mereka bertiga nyusun rencana. Berbekal peta kertas jadul, catatan koordinat dari dokumen lama, sama GPS yang entah kenapa terus error tiap mereka deket ke area itu. Mereka mulai jalan pagi-pagi, masuk ke jalur pendakian yang udah nggak dipakai orang lagi. Hutan di sana lebat banget, sinyal hilang total, bahkan suara burung pun nyaris nggak ada. Yang kedengeran cuman suara ranting patah kalau mereka nginjek tanah, sama suara angin nyapu dedaunan. Mereka sempat nyasar 2 kali, udah muter-muter hampir 5 jam, Dara mulai panik, ngajak balik. Tapi Ilham yakin banget kalau mereka udah dekat. Gue bisa ngerasain, rasanya kayak kita diawasin, katanya sambil ngelihatin pepohonan di sekitar. Nggak lama setelah itu, mereka nyampe di satu area yang beda. Tanahnya nggak begitu subur, pohon-pohonnya kering, dan udara di situ. Entah kenapa dingin banget, padahal matahari lagi terik-teriknya. Di sanalah mereka lihat rumah-rumah kayu kecil, berlumut, atapnya nyaris roboh. Nggak ada orang, sepi, kayak tempat itu udah lama banget ditinggalin. Tapi anehnya, nggak ada debu. Tanahnya bersih, kayak ada yang ngejaga. Di tengah dusun itu, ada satu rumah yang kelihatan paling tua, tapi paling utuh. Kayu-kayunya hitam, pintunya setengah terbuka. Rio sempat nanya, kita masuk nggak? Ilham langsung jalan duluan, tanpa jawab. Dan disitulah, pertama kali mereka ngelihatnya, boneka itu. Kecil, duduk di tengah ruangan, dengan mata bulat terbuat dari manik-manik kayu. Tapi yang paling bikin bulu kuduk merinding, matanya ngeliatin mereka bertiga. Nggak kedip, nggak goyang, tapi rasanya hidup. Pagi itu, mereka bangun dengan tubuh lemas, mata sembab, dan pikiran kacau. Udara di sekitar tenda dinginnya udah nggak masuk akal. Napas mereka sampai ngeluarin uap, padahal ini bukan musim hujan. Kabut tebal turun pelan-pelan dari arah dusun, nutupin pandangan bahkan dalam jarak 5 meter. Dara langsung minta pulang. Rio setuju, tapi Ilham masih keukuh bertahan. Kita belum selesai, ada yang belum kita pahamin dari sini.
katanya sambil ngelihatin boneka yang sekarang mereka taruh di luar tenda, diem di atas batu. Matanya masih kayak hidup. Mereka mulai jalan, balik ke arah yang mereka ingat sebagai rute semula. Tapi baru beberapa menit, semua terasa asing. Jalan setapak yang kemarin mereka lewatin udah nggak ada. Bahkan pohon-pohon yang tadinya mereka tandai pakai tali rafia hilang. Seolah-olah hutan itu berubah bentuk. GPS di HP mereka terus muter di titik yang sama, lalu tiba-tiba semua sinyal hilang. Rio coba buka peta kertas, tapi angin kencang langsung ngerobeknya, dan sisa-sisanya terbang masuk ke kabut. Yang bikin makin gak masuk akal, suara ketukan yang semalam mereka dengar, sekarang mulai muncul juga di siang hari. Tok, 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 kadang dari kejauhan, kadang dari belakang mereka. Tapi tiap mereka noleh, gak ada apa-apa. Kayak suara itu ngejek, ngetawain mereka yang kebingungan. Ilham makin lama makin aneh. Dia suka tiba-tiba berhenti, terus ngelihatin pohon sambil bisik-bisik. Pas ditanya, dia cuma jawab, dia ngomong sama gue, anak kecil itu. Dia kedinginan, dia minta dibebasin. Suara Ilham mulai berubah, kadang berat, kadang kayak anak kecil. Rio dan Dara udah coba narik dia buat balik paksa. Tapi Ilham ngelawan, marah, bahkan teriak-teriak sendiri, kayak lagi dirasuki. Malam ketiga, Ilham benar-benar hilang. Habis maghrib, dia bilang mau ke semak-semak buat buang air, tapi nggak balik-balik. Rio nyusul, nyari sambil bawa senter. Tapi yang dia temuin cuma bekas jejak kaki Ilham dan boneka itu. Sekarang duduk bersandar di akar pohon besar. Dan yang bikin lutut Rio langsung lemas. Wajah boneka itu udah berubah. Kayu di bagian mukanya sekarang punya bentuk alis, hidung, dan bibir yang mirip Ilham. Bahkan bekas luka kecil di dagu Ilham yang dia dapat waktu SMP dulu ada di sana. Mata bonekanya juga beda. Satu lebih besar, satu agak sipit. Persis kayak mata Ilham, tapi kosong. Kosong banget. Dara langsung histeris begitu lihat. Mereka nggak nemu jasad Ilham, nggak ada jejak darah, nggak ada barang-barang yang tertinggal. Cuma boneka itu. Dan sejak saat itu, Rio ngerasa kayak ada yang ngikutin mereka dari kejauhan. Malam itu mereka mutusin buat ninggalin semua barang kecuali yang penting. Boneka itu mereka tinggalin di dusun. Entah karena takut atau berharap bisa menukar Ilham kembali. Tapi nggak ada yang terjadi. Ajaibnya, besok pagi, kabut hilang. Jalan setapak muncul. Seperti nggak pernah ada yang aneh. Mereka langsung turun gunung, jalan cepat tanpa berani nengok ke belakang. Dan akhirnya, sampai ke desa terdekat setelah hampir 2 hari, nggak tidur. Warga desa cuman ngeliatin mereka dengan tatapan aneh. Salah satu orang tua bilang pelan, harusnya kalian nggak cerita. Kalau kalian ngomong ke siapa-siapa, nanti dipanggil balik. Rio dan Dara akhirnya selamat secara fisik, tapi mental mereka nggak pernah balik normal. Dara sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, dia selalu lihat Ilham duduk di pojok kamar, diam, senyum, dan matanya penuh serpihan kayu. Rio lebih parah. Kadang dia dengar suara ketukan di jendela rumahnya, padahal dia tinggal di lantai 2. Kadang dia nemu ukiran kecil di tembok, simbol yang sama kayak di dada boneka itu. Dan sejak kejadian itu, mereka berdua sepakat buat tutup mulut. Tapi cerita ini, entah kenapa, selalu nemu jalannya keluar. Dan kalau lu denger ini sekarang, mungkin lu udah terlalu dekat sama kisahnya. Ingat, katanya, yang denger dan tahu, bisa aja dipanggil balik. Mereka bertiga akhirnya berdiri di tengah rumah tua itu. Lantainya udah banyak yang lapuk, tapi anehnya nggak ada debu, nggak ada sarang laba-laba. Padahal jelas banget rumah itu udah tua dan lama ditinggalin. Dan di tengah ruangan, di atas satu meja kayu pendek,
Yang kelihatan kayak altar, duduk boneka itu. Boneka kayu kecil, kira-kira setinggi lengan, bentuknya sederhana. Tapi yang bikin merinding, matanya. Bukan mata beneran, cuma dua manik hitam dari kayu juga. Tapi entah kenapa, waktu lu jalan di sekelilingnya, matanya kayak ngikutin. Beneran, lu bisa ngerasa tatapannya nempel terus di badan lo. Dingin, nggak nyaman. Dara langsung melangkah mundur. Ilham, udah deh, kita cabut aja yuk. Tempat ini nggak beres, katanya pelan, sambil terus melirik ke boneka itu. Tapi Ilham malah makin mendekat. Tangannya gemeter dikit pas dia ngangkat bonekanya. Gila, ini bisa jadi penemuan penting. Lihat ukirannya, Dar. Tua banget ini. Bisa jadi dari zaman prakolonial, Dara geleng kepala. Tapi Ilham udah masukin boneka itu ke tasnya. Mereka mutusin buat ngecamp agak jauh dari rumah itu. Sekitar 200 meter ke arah hutan yang agak terbuka. Udara masih dingin, angin makin kenceng, dan entah kenapa, dusun itu makin kerasa asing pas malam datang. Api unggun yang mereka bikin cuma kecil, karena kayu di situ lembab semua. Mereka makan seadanya, lalu masuk ke tenda. Tapi suasana kayak nggak enak banget. Sepi, sunyi, dan dari arah dusun, kadang terdengar suara ranting patah. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Sekitar jam 2 pagi, Rio kebangun karena ngerasa kebelet. Pas dia buka resleting tenda, dia dengar suara aneh. Tok, 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 pelan banget, tapi jelas. Kayak suara benda kayu diketuk ke lantai. Awalnya dia pikir itu suara ranting jatuh, tapi makin lama, ritmenya terlalu teratur. Dia noleh ke arah tenda dan langsung merasa ada yang janggal. Boneka itu, yang tadi Ilham taruh di dalam tas, udah nggak ada. Rio langsung bangunin Ilham. Bro, bonekanya mana? Ilham setengah sadar, bingung, lalu langsung buka tasnya. Kosong. Tasnya kebuka, padahal dia yakin tadi udah nutup rapat. Baru aja mereka panik. Tiba-tiba, darah jerit dari dalam sleeping bag-nya. Jeritannya nyaring banget, sampai burung-burung di pohon sekitar langsung beterbangan. Mereka langsung nyamperin Dara, dan saat itu, dunia kayak berhenti sebentar. Di dalam sleeping bag Dara, duduk boneka itu. Sama persis. Tapi sekarang, matanya kayak basah. Seperti berdarah. Bukan darah yang netes banyak, tapi kayak ada cairan merah yang ngalir dari sudut matanya. Dan di bagian dadanya, muncul ukiran baru. Bukan paku atau dipahat, tapi kayak muncul sendiri. Lambang aneh, nggak mirip huruf, bukan juga simbol yang mereka kenal. Rio nyoba foto pakai HP-nya, tapi layar malah gelap. Kamera nge-lag. Begitupun Ilham, HP-nya nggak bisa nyala sama sekali. Cuma muncul layar putih, lalu mati total. Dara nangis. Dia bilang tadi pas tidur, dia mimpi ada anak kecil duduk di pojok ruangan, matanya hitam, badannya kayu, dan dia ngomong satu kalimat sambil nunjuk ke dada Dara. Kamu, yang selanjutnya. Pas bangun, boneka itu udah ada di situ. Mereka bertiga nggak bisa tidur lagi malam itu. Api unggun dibiarin terus nyala, dan boneka itu ditaruh agak jauh. Tapi anehnya, tiap mereka nggak ngelihatin, posisinya berubah. Kadang duduk lebih dekat, kadang ngadep ke arah tenda. Tapi yang paling bikin Rio nggak bisa lupa, sekali waktu dia lihat boneka itu. Senyum. Cuman sebentar, tapi jelas. Mulut kecilnya, yang awalnya lurus, membentuk lengkungan ke atas. Seolah-olah dia seneng, karena dia udah mulai main. Katanya, boneka itu sekarang masih ada. Nggak pernah benar-benar hilang. Waktu Dara dan Rio lari dari dusun, mereka kira udah ninggalin semuanya. Mereka pikir, dengan meninggalkan boneka itu di tempat asalnya, semua bakal selesai. Tapi nyatanya,
Cerita kayak gini nggak pernah selesai, karena benda itu bukan sekadar kayu yang dipahat dan dikutuk. Dia punya kehendaknya sendiri. Beberapa minggu setelah mereka pulang, Dara pindah kota. Dia berhenti kuliah, katanya mau jauh dari tempat ramai. Rio juga mendadak cuti panjang. Nggak jelas alasannya, cuma bilang ke dosen pembimbing kalau dia butuh waktu untuk tenang. Tapi apa mereka bisa tenang? Setiap malam, ada aja gangguan. Dara sering dengar suara anak kecil, nyanyi lagu yang nggak pernah diajarkan siapapun. Lagu dengan bahasa aneh, kalimatnya kayak gumaman, tapi terus terngiang di kepala. Dia sempat rekam, tapi pas dicek lagi, nggak ada suara, kosong, hening. Padahal dia jelas-jelas dengar malam sebelumnya. Rio ngalamin hal yang beda, tapi nggak kalah menyeramkan. Dia mulai nemu benda-benda kecil di rumahnya, potongan kayu, manik-manik hitam. Kadang ada ukiran di tembok kamar. Muncul begitu aja, simbol yang sama dengan yang ada di dada boneka itu. Dia coba tutup pakai cat, tapi besoknya muncul lagi, persis di tempat yang sama. Sampai suatu malam, dia dengar suara ketukan. Pelan banget. Tok, tok, tok. Dari jendela. Rio tinggal di lantai 2, dan jendelanya selalu terkunci. Tapi suara itu muncul terus, kayak ngetuk pelan pakai ujung jari kecil, atau mungkin kuku kayu. Dara akhirnya mutusin buat cerita ke satu orang, teman lamanya di kampus, yang dulu juga suka hal-hal gaib. Tapi baru 2 hari setelah cerita itu disampaikan, kabar datang. Temennya hilang. Terakhir kelihatan di rumahnya sendiri. Pintunya kebuka, dan di dalamnya cuman ada satu benda. Boneka kayu kecil, duduk di atas meja. Mata hitamnya ngadep ke pintu, seperti nunggu seseorang datang. Sejak itu, Dara dan Rio nggak pernah nyebut soal sumber peteng lagi. Tapi yang bikin cerita ini nggak pernah benar-benar mati. Karena dari waktu ke waktu, selalu ada yang penasaran. Selalu ada yang nanya. Selalu ada yang nekat nyari. Kadang karena pengen tahu. Kadang karena nggak percaya. Dan boneka itu, dia cuma nunggu. Nggak perlu dijemput. Cukup lu buka pintu ke rasa penasaran, dia bisa masuk sendiri. Ada satu hal yang harus lu ingat. Kalau suatu malam, waktu lu sendirian di kamar, tiba-tiba lu dengar suara ketukan pelan. Nggak keras, cuma 3 kali. Jangan jawab. Jangan gerak. Dan yang paling penting, jangan buka mata. Karena sekali aja lu lihat dia tahu lu sadar. Dia tahu lu udah nerima kehadirannya. Dan kalau dia anggap lu cocok, dia bakal tinggal. Lu bakal jadi tuan barunya. Dan kalau itu terjadi, satu hal yang pasti, yang diambil nggak akan dikembalikan. Jadi, kalau malam ini lu lagi dengar suara aneh di luar kamar, atau mungkin di balik lemari, atau di bawah tempat tidur, hati-hati, karena lu udah dengar ceritanya. Dan siapapun yang dengar, bisa dipanggil balik.